Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azhar Arsyad SPD, guru mata pelajaran biologi di SMK Negeri 5 Bone kelas 10, mengucapkan berterima kasih atas praktik baik yang diberikan oleh Ibu Umi Rahayu SPD selaku calon guru penggerak angkatan 7 di SMK Negeri 5 Bone. Semoga dengan pembelajaran menggunakan RPP berdiferensiasi yang menekankan pada sosial dan emosional siswa dapat menjadikan siswa kita dan dapat menjadikan kami sebagai guru menuntun siswa sesuai dengan bakat alami dan sesuai dengan karakter siswa di dalam pembelajaran. Salam guru penggerak. Semoga guru Indonesia selalu maju, berinovasi dan berkolaborasi dan menuntun siswa kita menjadi pribadi yang sesuai dengan harapan bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Ya. Hari ini kita bertemu sehubungan dengan supervisi akademik yang akan saya lakukan terhadap Bapak Azhar. Rencananya Pak Azhar, supervisinya dilakukan di kelas mana? Baik Ibu, insya Allah untuk rencana supervisi pembelajaran yang akan dilakukan itu di kelas 10 pada kendala selama ini, apa yang menjadi bayang-bayang atau PR atau yang masih tersangkut di hati tentang pembelajaran Pak Azhar di kelas? Baik Ibu, jadi selama pengalaman kami sebagai guru dalam pembelajaran, ada dua hal pokok yang kami menjadi kendala ataupun tantangan ya bagi guru. Yang pertama adalah menurunnya atau kurangnya antusias siswa dalam pembelajaran. Yang kedua, bagaimana kita menemukan karakteristik siswa di dalam pembelajaran sehingga bisa menerapkan strategi ataupun pendekatan ataupun model yang akan kita pilih di dalam pembelajaran nanti seperti itu. Iya. Jadi kendalanya tentang kesiapan murid ya. Iya betul. Iya. Menurut Pak Azhar, apa saja yang bisa kita lakukan untuk mengantisipasi masalah tersebut? Baik Ibu, jadi tentunya sebagai guru hal yang bisa kita lakukan adalah bagaimana melakukan tes untuk mengetahui karakteristik siswa. Dalam hal ini kita biasa kenal sebagai tes diagnostik awal, di mana kita akan melihat kemampuan siswa, gaya belajar siswa bagaimana, kemampuan dasar siswa bagaimana, apakah dia cenderung kepada gaya belajar tertentu ataukah beragam. Nah dari sini kita bisa nanti menentukan model apa yang bagus yang kita terapkan di dalam pembelajaran seperti itu. Iya, model pembelajaran anak-anak itu kan macam-macam Pak Azhar ya. Betul. Sebagaimana yang kita telah berbagi bersama bahwa anak-anak kita itu ada yang auditory, ada kinestetik, iya. Jadi mengadakan diagnostik dulu di awal ya. Betul. Iya. Setelah itu tentu ketika kita sudah menemukan, hal yang kedua pasti kita lakukan adalah merancang baik rencana proses pembelajaran atau biasa kita kenal RPP, merancang evaluasi untuk mengukur nanti bagaimana tingkat keberhasilan dari rancangan proses pembelajaran akan kita lakukan seperti itu. Di kelas yang Pak Azhar akan supervisi nantinya, seperti kalau bisa digambarkan keadaannya seperti apa ruang? Dengan kelas yang saya ajar selama ini yang akan saya coba lakukan implementasi model
itu karakteristik siswanya kebanyakan dia suka bergerak, artinya enggak Kinestetik. ya betul. Ya. Kinestetik Ibu. Jadi dia tidak suka pasif, tidak suka guru hanya ngomong atau bicara atau menjelaskan materi di depan. Mereka mungkin cenderung lebih suka kalau kita melakukan pengamatan secara langsung. Seperti itu. Iya. Luar biasa ya Pak Acarya. Iya, Bu. Berikutnya, adakah panutan yang Pak Atsar selama ini jadikan dalam kegiatan proses pembelajaran Pak Atsar di dunia pendidikan? Kalau panutan sendiri ya, jujur kami menjadi seorang guru itu karena terinspirasi dari guru kami waktu masih sekolah dulu di tingkat SMA. Kebetulan juga beliau adalah guru biologi, jadi beliau memberikan pengajaran yang luar biasa di dalam kelas, memberikan kita inspirasi dan motivasi untuk terus belajar. Sehingga dengan inspirasi dari beliau, saya juga akhirnya bercita-cita dan alhamdulillah hari ini menjadi seorang guru seperti beliau juga, seperti itu. Luar biasa, jadi karismanya sangat Iya, Bu, betul. melekat di hati ya Pak Atsar ya. Kira-kira kapan bisa kita lakukan supervisi di kelas Bapak? Kalau melihat rencana, jadi kan pertemuan depan kami akan melakukan tes diagnostik tersebut terlebih dahulu. Maka insya Allah 2 pekan ke depan kita akan melakukan supervisi pembelajaran, insya Allah sebagaimana dengan rancangan setelah saya melakukan tes diagnostik dulu untuk peserta saya. Oke, terima kasih Pak Atsar. Ya, Bu. Nanti kita akan ketemu Insya di Allah. ruang kelas dengan supervisi akademiknya. Ya, Bu. Dan jangan lupa selalu berkreasi tentang peningkatan proses pembelajaran yang berpihak pada murid. Ya. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Terima kasih atas kehadirannya semua ya sekalian. Insyaallah hari ini kita pertemuan ke 6 ya. Karena hari ini kita akan praktikum. Sebelum kita praktikum seperti biasa, kita akan melakukan hal-hal yang sebagaimana biasa kita lakukan ya. Masih ingat praktikum terakhir kita apa? Tentang uji zat makanan. Jadi praktikum yang terakhir kita adalah tentang uji zat makanan. Insyaallah hari ini kita akan belajar tentang praktikum uji vitamin C ya. Uji vitamin C. Ada sembilan Taharul Indika Biasa Anda Tidayani yang mohon sebelum kita belajar dibuka semua bukunya dulu, silakan.
banyak vitamin C itu jambu biji, kemudian pepaya. Siapa yang dapat mobil pengamatannya pepaya paling tinggi? Ya, nanti kita sesuai dengan liter 100 ya. Baik, seperti biasa karena kita sudah berdiskusi. Tahap berikutnya adalah kita akan memberikan satu orang untuk memberikan kesimpulan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Hatriati dari perwakilan kelompok 2 akan membacakan kesimpulan. Berdasarkan hasil percobaan dan pengamatan bahwa buah yang paling banyak mengandung vitamin C yaitu buah pepaya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, nanti sekalian mempelajari di sini. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini ya, insya Allah untuk jadi setelah Bapak menilai yang paling bagus tingkat praktikumnya, maka kelompok terbaik di kelompok 2 ya. Ya, baik, kita beri tangan untuk kelompok 2. Baik, sekalian sebelum kita pulang, marilah kita berdoa dipimpin oleh siapa? Rizky Rahmatullah. Rizky Rahmatullah. Alhamdulillah, kita bersama baca doa. Anta. Ya, saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Hasanuddin selaku fasilitator dan Ibu Andi Fitri Heriani selaku pengajar praktik. Di sini kami akan melakukan wawancara pasca observasi supervisi akademik bersama saya Umi Rahayu, calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Bone, bersama Bapak Azhar Arsyad, SPD, guru mata pelajaran biologi kelas 10 UPT SMK Negeri 5 Bone. Tujuan pasca observasi supervisi akademik ini untuk mengevaluasi kegiatan observasi pada tahap 2 yang sebelumnya telah kami lakukan. Dan di tahap pasca ini harapannya dapat meningkatkan profesionalisme guru dan dapat menjadi masukan sharing praktik baik dari Bapak Azhar Arsyad SPD. Baiklah, saya akan melakukan wawancara pasca observasi dengan Bapak Azhar Arsyad, guru mata pelajaran biologi kelas 10. Bagaimana kabarnya Pak Azhar? Alhamdulillah baik Ibu. Iya. Kita telah melakukan observasi dan observasi juga kita telah lakukan kemarin ya Pak ya. Iya. Bagaimana perasaan Bapak setelah melakukan pembelajaran dengan hal-hal baru, yakni pembelajaran berdiferensiasi dengan sosial emosionalnya? Baik Ibu, setelah kami melakukan pembelajaran yang berdiferensiasi dengan menerapkan model dan strategi pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik peserta didik serta keadaan sekolah kita, tentu perasaan kami sangat senang karena setelah dilihat antusias siswa di dalam pembelajaran sangat bagus, itu dilihat bagaimana peran siswa dan keterlibatan siswa di dalam pembelajaran sangat bagus. Kita lihat siswa sangat aktif meskipun tidak bisa kita pungkiri bahwa ketika kita melakukan atau menerapkan pembelajaran yang baru seperti pembelajaran berdiferensiasi dengan model yang mungkin baru bagi siswa, tentu ada beberapa kekurangan, tetapi secara garis besar sangat baik dan membahagiakan bagi saya pribadi selaku pengajar di dalam kelas. Iya.
Luar biasa kemarin suasana kelas Pak Arsad Ya, boleh. ya sudah ini ya. Iya. Kita masuk ke hasilnya Pak Arsad ya. Menurut Bapak, apa saja yang telah Bapak lakukan pada proses pembelajaran kemarin? Jadi yang kami lakukan di dalam pembelajaran tentu kita mengetahui ada 3 tahapan. Yang pertama adalah sebelum pembelajaran. Jadi sebelum pembelajaran yang kami lakukan adalah bagaimana melihat atau mendeteksi karakteristik peserta didik kami di pembelajaran sebelumnya, melihat bagaimana kecenderungan siswa, bagaimana pola atau gaya belajar siswa. Nah, setelah itu yang kami lakukan adalah melakukan pembelajaran sesuai dengan karakteristik siswa. Sesuai dengan karakteristik siswa di sini, kebanyakan siswa kita adalah siswa yang aktif. Kalau kita lihat dari sisi gaya pembelajaran, mereka kebanyakan kinestetik. Sehingga dalam pembelajaran kami melakukan pembelajaran yang menggunakan banyak media. Jadi kami menggunakan media kertas, kami menggunakan media audio dan video, di PowerPoint kami tampilkan, dan tentunya ada pembelajaran di luar kelas, observasi secara langsung. Karena ini kan berkaitan dengan karakteristik biologi, kita belajar tentang lingkungan, dan itu sangat mendukung dan membantu siswa dengan karakteristik kinestetik yang mereka lebih suka bergerak daripada guru menjelaskan secara langsung. Iya. Ya, seperti itu. Betul. Kemarin saya lihat waktu observasi Pak Asar diferensiasi konten ya. Ya, Jadi gambar-gambarnya sangat menarik siswa. Ada video dan ada PPT-nya ya yang sudah sangat memacu, mengajak siswa untuk lebih aktif lagi. Jadi harapan Bapak dengan bincang-bincang kita waktu saat pra-observasi sudah tercapai ya? Secara keseluruhan, alhamdulillah sudah tercapai. Saya bisa lihat dari hasil belajar siswa yang sudah mencapai kriteria ketuntasan minimal, yang merupakan tolak ukur kita melihat keberhasilan pembelajaran kita. Tentu juga kami melihat dari aspek motivasi dan antusias siswa di dalam pembelajaran seperti itu. Oh, iya. Jadi tujuan pembelajarannya tercapai ya Pak Asar ya. Ya, betul. Kalau bisa dipersenkan nih Pak Asar, berapa signifikan perubahan dari metode pembelajaran yang lalu-lalu dengan metode pembelajaran kemarin? Kalau kita kami melihat presentasi atau kita bisa lihat perubahan dari pembelajaran sebelumnya. Jadi sebelum kami melakukan pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran yang berkesesuaian dengan karakter siswa. Jadi di pembelajaran sebelumnya kami cenderung melakukan model direct interaction atau model ceramah saja. Itu ada signifikan perubahan yang sangat signifikan. Mungkin kalau presentasinya 70%, kami tidak mengatakan 100%, karena tentu jika kita melakukan implementasi atau pembelajaran baru pada peserta didik atau siswa, pasti saja ada kekurangannya, dan itu tentu tidak bisa kita pungkiri. Akan tetapi kita sebagai guru tentu selalu berharap selalu ada inovasi, selalu ada pembelajaran dari evaluasi yang telah kita lakukan di dalam pembelajaran. Betul sekali. Luar biasa ya Pak Asar ya. Adakah pengembangan yang ingin Bapak lakukan, dan jika ada, rencananya seperti apa? Kalau rencana ke depan berdasarkan hasil pembelajaran kemarin, itu pengembangan yang tentu akan kami lakukan adalah menggunakan media yang terintegrasi dengan teknologi. Karena kita ketahui saat ini peserta didik kita itu adalah peserta didik yang hidup di era teknologi. Artinya mereka adalah orang yang
selalu bersentuhan hampir 24 jam dengan teknologi, sebut saja dengan smartphone. Jadi dengan kita mengembangkan media pembelajaran yang berintegrasi dengan smartphone mereka, ini tentu akan membantu kita sebagai guru dalam pembelajaran dan tentu juga akan menyenangkan bagi siswa dalam mereka belajar di dalam kelas seperti itu. Wah, luar biasa Pak Asyar. Nanti kita tunggu gebrakannya lagi dan itu bisa kita bagi ke dalam komunitas kita. Ya, betul. Ya. Yang terakhir, apa yang Bapak bisa simpulkan dari kegiatan kita ini, rangkaiannya dari pra observasi, observasi, dan terakhir hari ini pasca observasi. Baik Ibu, kesimpulan yang dapat kami ambil bahwa ketika kita melakukan perencanaan yang baik dan pelaksanaan yang baik serta melihat atau mengevaluasi hasil pembelajaran yang kami lakukan, itu ada perubahan dan perubahan itu cukup signifikan, walaupun tentunya di sana sini dalam pembelajaran tentu ada kekurangan karena dalam hal melakukan implementasi terutama model pembelajaran yang mungkin baru bagi siswa itu pasti mereka belum sepenuhnya beradaptasi. Jadi selalu ada kekurangan di dalam pembelajaran, tetapi itu tentunya kita sebagai guru terus berinovasi, terus merancang pembelajaran yang memungkinkan kita mencapai tujuan pembelajaran dengan baik, tentu dengan memperhatikan juga bagaimana siswa itu senang di dalam belajar di dalam kelas seperti itu. Jadi semuanya untuk murid ya Pak Asyar. Betul. Terima kasih banyak. Semoga kedepannya Bapak bisa lebih baik lagi dalam kegiatan pembelajarannya. Dan jangan lupa Pak Asyar, terus berkolaborasi, berbagi praktik baik di dalam lingkungan kita. Ya, terima kasih. Demikianlah wawancara pasca observasi dengan Bapak Atzar Arsyad SPD, Guru Mata Pelajaran Biologi kelas 10 UPT SMK Negeri 5 Bone. Kami berharap kegiatan ini mampu bermanfaat untuk menjadikan guru lebih profesional, memampukan diri untuk menuntun murid, mengambil peran untuk mewujudkan kepemimpinan murid dan lebih memahami bagaimana meramu pengalaman belajar sedemikian rupa sehingga murid mampu merasa kompeten, mandiri, dicintai, dan memiliki kepercayaan diri serta determinasi untuk mencapai segala yang mereka inginkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Terima kasih banyak Pak Atzar. Ibu Andi Fitri.